Kalau soal pemilihan tentu saja saya diskusi dengan produser, dengan orang-orang yang memang dengan casting director juga gitu. Jadi kemudian kami memilih siapa tokoh yang tepat, siapa tokoh yang masih fresh yang bisa kita gunakan, yang punya kemampuan, punya talenta yang terbaik di dunia kantoran gitu. Lalu kemudian ya, akhirnya muncul nama-nama ada Kesha, Devano, Mika Hernan, Ratu Elisa dan lain-lain gitu. Itu artinya memang pilihan-pilihan yang kami punya adalah pilihan-pilihan yang memang terbaik gitu. Artinya kami juga membuat sesi semacam screen test, kami membuat sesi casting gitu, karena memang sebelum kita memilih mereka ada beberapa talenta-talenta lain yang memang kami coba untuk tes sebagai Ruspati gitu. Tapi memang itu setelah kemudian kita punya proses yang lumayan panjang itu artinya dari situ kita memutuskan bahwa orang-orang yang kita pilih untuk bermain di bawah penjawanya adalah orang-orang pilihan yang terbaik di bidangnya. Kami punya kemampuan untuk menginterpretasikan karakternya dengan tepat. Proses pemilihan Devano memakan waktu yang nggak terlalu lama sebenarnya gitu, karena begitu kemudian video Devano yang mencoba untuk menginterpretasikan karakternya sebagai Ruspati itu muncul, itu prosesnya pendek sebenarnya, karena kami semua sudah cinta dengan bagaimana Devano itu menginterpretasikan soal Ruspati, soal guru, soal beberapa hal-hal yang harus dia capai pada saat dia casting itu. Jadi dalam waktu yang cukup pendek kami langsung semua jadi cinta dan kami langsung memutuskan bahwa Devano adalah Ruspati. Kami setiap kali kami latihan kami selalu memakai acting coach gitu. Jadi acting coach yang memang ada di sini kebetulan Mas Agus Teteron ini memang seorang aktor, seorang giat teater dari Jogja, dan memang dia juga di sini selain kemudian membentuk karakter-karakter dalam film, dia juga bertugas untuk membiasakan para aktor ini untuk berbahasa Jawa gitu. Jadi saya bersama Mas Agus itu benar-benar membimbing mereka untuk bisa berdialog Jawa dengan natural gitu. Tapi kalau kemudian kita bicara Kesha asli Malang, sehingga bahasa Jawanya sudah menjadi bahasa yang tidak asing bagi dia gitu. Karena itu juga sebenarnya menjadi bahasa sehari-harinya dia. Tapi kita hanya tinggal memoles bagaimana menciptakan perbedaan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Sehingga dia lebih belajar soal aksentuasi berbicara bahasa Jawa. Tapi kalau soal Devano dan Mika itu yang menjadi sesuatu yang menantang dia. Jadi prosesnya untuk dia belajar bahasa Jawa jadi lumayan panjang. Dan itu lebih menarik bagi kami karena begitu kemudian Ruspati ataupun si Tirta berucap dialek Jawa itu kayak kami berasa bahwa dia benar-benar orang Jawa sih. Ya, syutingnya sekitar 24 hari, tantangan sendiri adalah karena teknisnya memang sangat rumit gitu, artinya kita harus pada saat persiapan kita memang sangat detail mungkin menciptakan desain yang harus perfect, karena memang kalau ada satu bentuk hutan yang kita bikin itu memang bukan buatan, ada satu kamar yang itu kita bikin sebagai ruangan kita, artinya kita sedang memutar sesuatu yang besarnya itu beratnya berton-ton yang kemudian kita putar itu secara mekanisme gerakan itu benar-benar sangat presisi dan harus meminimalisir segala macam resiko gitu. Karena situasinya adalah semua hal ini resikonya sangat tinggi, jadi kita harus pada saat kita persiapan praproduksi itu kita benar-benar persiapan semuanya dengan tim. Memang sejak awal saya dari awal ketika menciptakan soal dunia mimpi itu artinya tidak boleh menjadi sesuatu yang realis. Dunia mimpi adalah sesuatu yang surreal gitu. Artinya ketika kemudian bentuk interpretasi surreal itu seperti apa saya berdiskusi dengan production designer saya pengen punya sesuatu yang beda. Kalau kita hanya berbicara hanya sekedar hutan, maka apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hutan itu menjadi terkesan surrealis gitu. Nah dari situ kemudian kita punya diskusi yang cukup panjang sehingga kita semua bersepakat menciptakan hutan buatan. Karena ketika kita membuat sebuah hutan buatan, maka tafsir soal dunia mimpi itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya tidak terbatas gitu. Jadi sesuatu yang menciptakan absurditas tapi juga masih tetap terpegang pada sebuah realitas yang mungkin bisa jadi fantasi kali ya. Walaupun kemudian aku nggak bilangnya fantasi, tapi itu menjadi sesuatu yang memang jadi absurd aja gitu sebagai sebuah interpretasi dari dunia mimpi gitu. Lama kita untuk menentukan apakah itu kemudian hutan yang kita buat atau hutan yang asli yang bisa kita cari di lokasi-lokasi asli itu prosesnya panjang, karena memang sebelum itu pun kami juga scouting ke tempat-tempat lain hutan gitu kita cari, dan ternyata memang kita nggak bisa mencari keunikan dari hutan yang sudah ada. Artinya dari situ kemudian kita harus menciptakan sendiri hutannya. Maka kemudian kita memutuskan untuk membuat hutan itu menjadi hutan yang
ya itu buatan yang kita buat di studio. Kenyamanan seperti apa tentu saja syutingnya jadi terpusat di satu titik, kita tidak berpindah-pindah lokasi. Yang kedua, kita masih bisa menjaga jam kerja gitu, karena visi saya gitu, kami ingin setiap kali kami syuting, setiap kali kami menciptakan film, kami harus selalu menjaga jam kerja untuk mengupayakan kesehatan kru, kesehatan pemain, kesehatan kita bersama gitu. Artinya kalau misalnya kemudian kita setiap hari harus syuting dari malam sampai pagi, itu artinya akan membahayakan kesehatan segala macam gitu. Jadi kami selalu mengupayakan yang terbaik terkait dengan jam produksi, terkait dengan waktu yang proper gitu. Sehingga kemudian ketika kita bicara soal utang buatan, kita masih bisa mengelola itu menjadi sesuatu yang sehat, karena kita bisa syuting adegan malam, tapi kita syutingnya pagi hari sampai sore gitu. Jadi kita bisa meminimalisir soal hal-hal yang akan berpotensi untuk melelahkan semua kru kami dalam bekerja sih. Karena dibawa happy, jadi enjoy aja. Cuman yang ruangan muter-muter itu aja sih yang fun fact nih, Mas Tata sebenarnya nggak kepengen aku yang main di ruangan yang muter itu. Kata Mas Tata, Feli, maaf banget nanti yang ruangan muter yang main stand in kamu. Karena kita takutnya nanti kamu ketonjol, ketendang, aku gimana takutnya bahaya. Terus aku bilang sama Mas Tata, please dong aku yang main, please. Aku pengen ngerasain kayak gimana sih syuting di ruangan muter. Putaran pertama oke, kedua oke, ketiga udah mulai terus kayak udah standin aja deh, yang penting udah nyobain. Iya, pengalaman baru jadi setan, jadi villain. Nah, pengalaman baru jadi villain menurut kamu apa sih yang paling berkesan yang gak bisa dilupain ya partnya? Ada tuh scene yang kayak Mas Tata minta coba kamu ketawa di sudut pojok kiri, oke, ketawa 5 menit, oke sekarang pojok kanan ketawa 5 menit, nanti pojok itu pokoknya setiap pojokan kamu ketawa. Dan itu kita syutingnya malam, terus kayak di mana sih kita syutingnya waktu itu? Di Jogja, di studio, kan Jogja tanah Jawa ya. Dan jadi itu aku ngeliat diri aku sendiri pakai kostum itu aku ketakutan. Jadi sebelum aku ketawa, itu aku pasti selalu baca-baca kayak jangan sampai kemasukan nih, jangan sampai sampai nyangkut beneran. Iya. Nggak berat sih karena di bawah happy itu. Jadi ya. Nah, coba Fajar sih digangguin, tapi bukan di lokasi kamarnya. Aku sama Mika juga digangguin, tapi bukan di lokasi, di hotel di rumah kita. Coba ceritanya. Siapa dulu nih? Jadi waktu aku sama Kak Feli tadi syuting itu jam 2, nggak tahu kita sih baru nyampe hotel jam 2. Terus mau ke kamar masing-masing kan, Kak Feli keluarnya cuma aku duluan gitu. Kemana kata Kak Feli? Ke kamar Kak? Jangan, aku takut main duduk sampai depan kamar ya udah. Aku turunin 2 langkah kita mau ke kamar itu sudah di atas pohon gitu dua ya Kak. Terus Dingin ya. bilang aja sama Kak Feli kayak, oh itu kru Kak, kru. Pas udah nyampe sama Kak Feli aku pulang, kosong kan. Karena emang kita di CK sama lagi. Tapi semuanya kena air juga kena kan di kamar. Oh iya, semua rata air. Hemat ya? Tiba-tiba ada jimat. Ya, Bawa bantal ya. tapi nggak tahu itu apa. Iya. Saya ambil. Setelah beberapa hari saya ambil. Nggak ada apa-apa, nggak ada isunya. Bisa kainnya kan? Terus lihat siapa ya? Siapanya? Kami juga. Di lokasi justru nggak ada di hotel. Iya. Fajar kenapa aja? Ya kalau aku sih kejadian horornya karena mau aja sih ketika teman-teman dapat kejadian horor cuma satu enggak gitu. Akhirnya aku mau buat sendiri dan mereka percaya gitu. Baru kali ini dibuka bahwa itu bohongan. sorry teman-teman. Emang ceritanya gimana? Kalau aku enggak sih sebenarnya apa ada kocak horornya juga ketika tidur tuh misalnya kamar sudah dibersihkan oleh pihak hotel, cuman pas bangun tidur tiba-tiba ada bungkus snack gitu di samping kasur yang mana aku sendiri tidak makan snack itu gitu. Jadi kayak ini siapa pertanyaannya gitu sih sebenarnya. Akhirnya cerita ke teman-teman, aku hiperbola gitu dan mereka sampai merinding gitu katanya. Sebenarnya berusaha buat belajar lagi juga, ngelihat teman-teman gimana sih proses mereka akhirnya bisa mendalami karakter yang mereka dapetin gitu. Dan aku mencontek mereka juga alhamdulillah bisa menyerap itu meskipun memang jauh dari genre yang biasanya aku mainin, tapi
karena rasa ambisius aku di dalam dunia peran ini besar mungkin ya. Jadi alhamdulillah bisalah kayak gitu. Ketagihan banget sih saya. Lebih ke tawarannya. Gitu sih, Mbak. Kita itu ada workshop 1 minggu untuk reading, latihan bahasa Jawa segala macam. Tapi kita juga karena di situ kebanyakan aktornya yang Jogja, kan ekspresi Jogja, pokoknya semua kebanyakan orang Jogja. Jadi kita lebih kayak pertanyaan school tuh kayak aku menikah terus atau communication terus mau kajian terus. Tapi justru kita bonding sama warungnya yang bagian aku nggak mau jadi ya kasih sulit nggak? Sulit mbak, aku ngomong koe itu bukan koe, apa dong koe, jadi gini dagunya koe, koe-nya sulit banget, iya koe kan, bukan koe, koe gitu. Yang lainnya juga belajar juga. Jadi kita kalau aku sendiri itu ada playlist podcast gitu, lagu Jawa. Jadi setiap hari itu dengar itu bahasa Jawa. Jadi biar enak. Berarti kan susah banget bahasa Jawa. Kemana aja udah tolong sama Keisha. Ada kan tadi kayak yang nongkrong satu dulu ya kayak yang nongkrong kan yang nongkrong satu dulu balik-balik nono Balik kan Jawanya beda. Iya. Kita kan punya Jogja, dia kan Malang. Iya. Mau nggak tapi sampai sekarang Jawanya dia. Ya kalau orang ngomong ya bilangnya ke bawah kayak Ada. Aku sampai sekarang jujur belum tidur sih, karena aku mikirin gimana sih caranya menyembunyikan karakter Abdul ini dari teman-teman yang belum nonton sih, karena memang di build-nya bagaimana rasanya Abdul itu pengen light aja gitu karakter Abdul tuh, jadi kuncinya biar penonton sendiri yang nonton seperti apa gitu sih, jadi jangan di-spoiler teman-teman, izin. Tapi belum tidur bener. Ya kalau perempuan tuh biasa ya kayak masih kan, apalagi kalau malam dengan siang nggak pikir kita mau tidur langsung itulah gitu. Cuman mungkin waktu masih muda, sekarang kan udah dewasa ya, jadi kayak masalah juga karena emosi lah pelan-pelan tidur lagi. Tapi udah bekal yang masuk terus. Ini pertama jadi setan. Terakhir ya Mbak. Udah. Ini pertama kali jadi. Maksudnya ketagihan gak sih terima tawaran kita power? Nah ini takutnya tuh aku juga jadi kehantuan ya. Sebenarnya ya sebagai aktor kan maksudnya kita pengennya kan dapat perannya kan Variatif. Iya variatif gitu. Apa nih? Saya juga lagi mikirin gimana biar nggak kehantuan. Harus potong pendek, apa gimana nih? Maksudnya itu. Seperti distrak nggak tapi? Distrak jadi hantu. Nggak maksudnya kayak kebayang-bayang gitu. Ya gitu. Bayang-bayang. Enggak sih, itu udah ganti baju, hapus makeup udah. Oke.